Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari masyarakat, di mana ada sebuah rumah tangga membangun sebuah rumah di mana 80% untuk pembangunan rumah adalah dari harta istrinya, sedangkan 20% dari harta suaminya. Dan tanah yang dibangun itu merupakan tanah dari mertua. Pertanyaannya, bagaimana pembagian harta apabila terjadi perceraian? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di dalam Undang-Undang Perkawinan di pasal 35 di situ dijelaskan ada 3 macam harta. Pertama ada harta bersama, yang kedua ada harta bawaan, dan yang ketiga ada harta perolehan. Harta bersama itu adalah harta yang diperoleh ketika masih dalam proses pernikahan. Jadi ketika sebuah keluarga, suami dan istri bekerja, kemudian itulah namanya, hasilnya adalah namanya harta bersama. Kemudian yang kedua adalah harta bawaan. Harta bawaan itu adalah harta yang dibawa atau didapatkan sebelum terjadinya pernikahan. Misalnya seorang istri sebelumnya sudah mempunyai harta, misalkan tanah seluas 100 meter, dan suami juga seperti itu, sudah mempunyai harta, misalkan tanah juga 100 meter, kemudian mereka menikah. Jadi harta tadi yang dibawa itu namanya, yang didapatkan sebelum pernikahan adalah harta bawaan. Dan yang ketiga adalah harta perolehan. Harta perolehan itu adalah harta yang diperoleh yang berupa waris, hibah, ataupun hadiah, dan diperoleh selama proses pernikahan. Itu bukan merupakan harta bawaan. Pertama, untuk harta bersama, di mana apabila terjadi perceraian, bagaimana untuk pembagiannya? Pertama adalah harta bersama. Inilah harta yang namanya adalah harta gonogini. Jika terjadi perceraian, maka harta inilah yang akan dibagi menjadi 2. Itu pun apabila sebuah perkawinan tidak ada perjanjian pemisahan harta. Tetapi apabila terjadi pemisahan harta, maka tidak ada yang namanya harta gonogini. Jadi jika terjadi perceraian, maka harta atas nama masing-masing suami atau istrilah itu yang akan dibawa. Jadi tidak ada pembagian harta gonogini jika adanya perjanjian pemisahan harta. Yang kedua adalah harta bawaan. Harta bawaan ini adalah penguasaan penuh oleh masing-masing suami atau istri ketika membawa hasrat sebelum pernikahan. Jika terjadi perceraian, maka yang tadi kita sampaikan bahwa harta bawaan itu akan kembali ke masing-masing. Misalkan tadi membawa 100 meter tanah, juga akhirnya dibawa kembali oleh si istri 100 meter tanah. Begitu juga oleh suami, juga seperti itu. Nah, kecuali memang di dalam pernikahan juga ada perjanjian akan disatukan harta bawaan itu. Tapi ketika tidak ada perjanjian, maka akan dibawa masing-masing. Yang ketiga adalah harta perolehan. Nah,
Harta perolehan itu tadi berupa hibah atau hadiah atau warisan yang penguasaannya masing-masing oleh suami atau istri. Nah, ini juga mirip dengan harta bawaan. Ketika tidak ada pemisahan harta, maka harta perolehan ini akan dibawa oleh masing-masing tadi yang berhak. Nah, misalnya ketika sebuah pernikahan, si istri mendapatkan waris dari orang tuanya, harta warisan dari orang tuanya 100 juta misalnya juga. Itu namanya harta perolehan, jadi bukan harta bersama. Begitu juga suami, misalkan dia mendapatkan hadiah ataupun hibah dari orang lain, maka itu menjadi harta perolehan, bukan harta bersama. Itu penguasaannya kepada masing-masing yang berhak. Tuh. Nah, kemudian menjawab permasalahan yang ditanyakan, di mana 80% harta istri untuk membangun rumah tangga itu harta bawaan, begitu juga 20% harta suami. Nah, itu ketika terjadi perceraian, maka 80% akan kembali kepada istri, 20% kembali kepada suami. Dan tanah karena adalah milik mertua, maka akan kembali kepada mertua. Nah, tapi solusinya bagaimana? Karena ini adalah sudah bentuknya sebuah rumah. Nah, kalau menurut hemat kami, maka rumah tersebut harus dijual. Apabila tidak dijual akan sangat kesulitan ya untuk membagi, karena tanahnya tanah mertua dan rumahnya hartanya dibagi menjadi 2. Hemat saya adalah dijual, bisa dijual seluruhnya kepada orang lain beserta tanahnya, kemudian dibagi atau kembali sesuai dengan peruntukannya. Misalkan tanahnya dikembalikan secara uang cash kepada mertuanya, 80% kepada istri, 20% kepada suami, ataupun dibeli oleh suami gitu. Nah, kemudian nanti 80%-nya kepada istri, tanahnya kembali ke mertua. Begitu juga bisa juga dibeli oleh istri. Nah, kalau menurut saya sih hemat seperti itu untuk pembagian kasus yang seperti ini. Nah, karena apabila tidak dijual akan kesulitan untuk membaginya. Ya, barangkali itu mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi spesifikasi kasus ini tadi, harta yang untuk membangun punya istri adalah kembali kepada istri tidak jika terjadi perceraian, begitu juga suami, dan begitu juga tanahnya kembali pada mertuanya. Cuma sebaiknya solusinya adalah dijual dan dibagi secara cash. Barangkali itu, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan like dan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.